betul. Yang terbesar tetap dari interest rate ya. Bunga itu mencakup hampir 70%. Kalau fee income itu lebih kurang dia 28 sampai 30%. Oke. Tetap bread and butter daripada bank itu memang dari interest income ya Bu ya? Ya. Sambil nunggu Pak Yahya koneksi internetnya membaik. Iya nih, memang ada masalah nih kelihatan. Sekali Mungkin lanjut lagi teman-teman, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Mudah-mudahan koneksi internet akan jadi lebih baik lagi nih Pak, karena banyak banget pemirsa yang pengen nungguin dengerin Pak Yahya insights-nya Pak. Iya, iya. Mungkin sementara Ibu Vera dulu lanjutin kali ya. Boleh. Ya. Oke. Nah, dunia perbankan itu kan sangat identik sekali dengan bergeraknya mesin ekonomi negara ini ya Bu. Iya. Jadi kira-kira outlook ke depan tuh seperti apa sih Bu ekonomi, dan sekarang kan udah bulan November, kita tahu bahwa pemilu it's coming very soon, tahun 2024, pilpres seperti ini, apa ada efeknya ya Bu terhadap perekonomian kita, iklim bisnis kita? Mungkin kalau Ibu Vera bisa share, itu bakal sangat insightful sekali Bu. Thank you. Iya. Perkiraan kita ekonomi tahun ini, kemarin kan baru keluar ya untuk bulan September. Sedikit aja di bawah 5%. Nggak usah khawatir teman-teman. Saya percaya mungkin full year kita bisa di kisaran 5%. Nah, biasanya menjelang pemilu, sebentar lagi kampanye, spending government juga meningkat. Kita juga baca di koran, pemerintah menyediakan dana untuk pemilu, pasti banyak spending. Kebutuhan pemilu, kampanye, dan sebagainya. Dan kita juga baca bahwa dari Menteri Keuangan ada insentif untuk pembelian KPR yang di bawah 2 miliar, free PPN, dan sebagainya. Dan nanti ada mungkin bantuan dari pemerintah yang kalau kita baca mulai tentunya ini semuanya akan mendorong konsumsi domestik. Kita tahu ekonomi Indonesia 65% masih didorong oleh konsumsi domestik. Ini salah satunya tulang punggung daripada ekonomi kita. Jadi saya optimis sih melihat tahun ke depan juga kita jangan yang terlalu pertumbuhan ekonomi di sekitar negara-negara sekitar kita kan kita tahu melambat. Beberapa harga komoditas mulai sedikit menurun, istilah market softer katanya ya. Tapi ya kita nggak imun sebenarnya Indonesia dari dampak pengaruh daripada luar negeri. Permintaan ekspor trennya sedikit menurun. Kita juga melihat geopolitik hari ini nanti bisa berdampak dalam banyak hal. Nah, tentunya kita juga mengamati bagaimana BI menahan suku bunga, terutama menjaga juga stabilitas daripada rupiah. Tapi di atas semuanya, saya percaya Indonesia ekonomi, kalau kita terus tahun depan bisa tumbuh 5%, di tengah-tengah dunia sekeliling kita yang melambat, tentu ini ekonomi kita jauh lebih baik. Dan ini yang saya perkirakan, pertumbuhan daripada perbankan juga tentu akan terdorong kalau ekonominya terus bertumbuh. Terima kasih Bu Vera. Dari Pak Yahya, wisdom-nya Pak, kita tunggu Pak. Ya, jadi begini, saya sekali dengan Vera, kalau dikatakan dengan kita punya neighboring countries, Indonesia mungkin posisinya baik. Cuman memang kita harus waspada, mungkin belum banyak analis-analis ya, pengamat ekonomi yang melihat. Saya melihat dari satu sisi adanya subsidi informal yang hilang, yaitu dari mana? Dari e-commerce. Saya sempat mencatat dari Grab, Goto, dan Shopee, ya, dari 3 big players e-commerce saja tahun 2021 mereka
membakar uang itu 46 triliun. Kalau kita add up dengan Bukalapak, Blibli, terus apalagi mungkin Lazada, terus banyak lagi mungkin ada ya. Mungkin total itu bisa mencapai 80 triliun. Nah, kita tahu bisnis model mereka ini sekarang mulai melihat profitability kan. Ya, subsidi itu berbentuk mereka subsidi para driver motor ya, misalnya. Sehingga pada waktu itu kan murah. Karena tarif delivery murah, orang berbondong-bondong belanja. Waktu itu juga belum ada merchant discount. Jadi orang sekali tuh menjual barang-barang jualan makanan restoran melalui GoPay, GoFood, dan belanja di Tokped. Nah, karena laku yang dibelanjain, otomatis mereka juga harus beli bahan baku, harus beli barang. Dari mana? Ya sebagian mungkin dari impor, tapi sebagian pasti ada produk lokal juga kan. Nah ini mendiras juga domestic production. Ya ini yang sekarang ini banyak berkurang nih. Jadi kita memang menunggu yang tadi Bu Vera katakan. Sebagai gantinya tentu menjelang pemilu mungkin ada ekstra fund yang dicairkan. Ini penting sekali nih karena the lower segment daripada masyarakat ini agak weak sekali. Karena memang kalau kita lihat ya GDP Indonesia 5%, tapi GDP itu kan total gross-nya per individu kan beda. Misalnya gini, saya punya perusahaan plantation yang besar. Saya punya mining yang besar, ekspor perusahaan saya besar sekali. Itu tercatat kan. Tetapi yang menikmati siapa? Saya pasti sebagai owner. Tapi para pekerja kan ya gaji minimum, ya enggak seglamour daripada pemilik. Nah, jadi distribution of GDP itu juga sesuatu hal yang harus kita amati. Ya, jadi kita harus terus melihat bahwa kita lebih bagus daripada, tetapi harus terus melihat kemampuan daripada para untuk spending dan menggirat bola ekonomi kita berjalan lebih baik lagi dari sekarang. Hal ini yang saya pikir penting untuk kita amati bersama ke depan. Dan mungkin juga ya awal tahun depan kalau ada kenaikan minimum upah, memang tidak enak bagi pengusaha, tidak enak. Tetapi itu penting untuk menambah buying power daripada masyarakat saya pikir. Jadi beberapa pemikiran saya untuk ke depan. Terima kasih Pak Yaya atas insights-nya Pak. Jadi mungkin just to summarize, Pak Yaya tadi mention bahwa distribusi daripada 2-3 tahun lalu itu kan banyak daripada e-commerce ini yang so-called bakar duit ya Pak. Nah efek itu karena perusahaan-perusahaan e-commerce ini sudah bisnis modelnya turn into a more profitable business model, bakar-bakaran ini jadi berkurang dan impact juga terhadap ekonomi kita. Ya, betul. Tapi Pak Yahya juga confident bahwa menjelang pemilu ini banyak bansos dan uang yang digelontorkan, dan lagi ada kenaikan upah yang bisa juga boost consumption dan ekonomi kita ya Pak. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak. Satu lagi Pak, kan kemarin ini kita tahu bahwa Bank Indonesia baru menaikkan suku bunga Pak. Nah itu kira-kira impact-nya seperti apa ya? Kalau pikiran saya naik suku bunga, wah kalau gitu bayar cicilan jadi lebih besar nih Pak. Ya, di Amerika itu Fed sudah naikkan 5,25%. Di Indonesia, Bank Indonesia baru menaikkan 2,5% loh. Termasuk yang terakhir itu baru 2,5%. Nah kalau Anda lihat pricing daripada lending rate perbankan kita itu relatif stagnan, bahkan kalaupun naik paling setengah, belum ikutin BI naik 2,5%, belum. Coba deh Anda cek lending rate semua, korporasi, komersial, SME, malah di KPR, KKB kadang-kadang kita masih potong lagi interest rate-nya tuh, bukan naikin tapi potong Pak.
Jadi sebenarnya kita ini agak anomali dengan apa yang terjadi ya. BI naikkan rate sudah 2,5%. Kalau Anda lihat SBN misalnya, kemudian ORI dan sejenis lah ya, termasuk Indon, dolar, yieldnya bisa sampai 6,2 sempat. Sekarang mungkin hari ini 5,9%. Indon, dolar yang dikeluarkan oleh government kita. ORI mungkin SBN sudah 7,5, 7,25 lebih itu. Jadi memang kalau dilihat environment interest rate, dipacu dengan ini. Mau nggak mau beberapa bank mengikuti untuk time deposit aja dinaikkan ya, karena kalau tidak bisa bersaing kan dengan government paper. Nah itu yang terjadi sekarang ini. Tetapi belum banyak saya lihat bank yang agresifly menaikkan lending rate. Ya kalau 25 basis, 50 mungkin ya sudah ada yang menaikkan. Tapi kalau yang sampai 250 basis point, enggak, rasanya belum ada tuh bank yang menaikkan pinjaman setinggi itu. Jadi all in all sebenarnya masih aman ya Pak untuk para kreditur-kreditur ini, suku bunga juga meningkat tidak sedrastik yang central bank kita lakukan. Ya, ya para kreditur yang minjem kreditur masih aman. Mungkin impact-nya terhadap BCA sendiri gimana Pak Yahya dari segi profitability? Apakah malah positif atau gimana Pak? Oh ya, kalau kita kan funding terbesar kita kasa. Kasa kita itu relatif kecil ya. Mungkin kalau Bu Vera berapa Bu Vera? 0,3 kali. Kalau total funding kita 1%. Jadi artinya rate naik kita. Oke. Seperti yang Pak Yahya bilang, kasa daripada BCA luar biasa, cost of fund juga relatively rendah. Tapi pada saat yang bersamaan, aku udah mulai explore nih Bu, bahwa di My BCA itu nggak cuman kita bisa taruh deposito atau taruh uang di giro dan current account kayak gitu, atau seperti itu. Jadi pilihan seperti produk investasi seperti reksadana dan juga fixed income pendapatan tetap seperti FR itu gimana tuh Bu? Sekarang trennya milenial, anak-anak muda udah jauh lebih pandai, melek dalam investasi. Apa strategi BCA Bu dalam hal ini? Iya, kita amatin terus. Sejak pandemi kita melihat minat investasi, terutama dari segmen retail itu meningkat luar biasa. Dan nggak hanya di saham, tapi juga produk alternatif investasi. Sehingga di sini melalui Welma, jadi ada sangat mudah. Jadi nasabah sekarang bisa membeli reksadana dengan nilai 10.000 sudah bisa memulai investasi melalui Welma, dan itu ada di satu aplikasi di My BCA. Jadi teman-teman tinggal download dari App Store My BCA. Di dalamnya itu ada Welma, klik aja Welmanya, langsung kelihatan produk-produk mau fixed income, mau surat berharga rupiah, ada juga reksadana. Reksadananya hanya mulai dengan 10.000. Tentunya ini kita juga membantu teman-teman yang mulai mau belajar investasi. Tapi kan kita kan kalau baru mau belajar dari tiket yang kecil-kecil dulu. Belajar mengamati pergerakan pasar. Kita juga lengkapin dengan banyak pandangan-pandangan yang setiap hari diupdate. Pandangan ekonomi yang singkat-singkat tapi mudah dibaca. Bagaimana performance kinerja daripada satu reksadana dibandingkan dengan reksadana yang lain. Nah, buat teman-teman tentunya nggak hanya beli baru kita belajar. Sebelum beli aja sudah bisa mulai baca di Welmar setiap hari. Dan itu sangat, menurut saya sangat informatif. Ini tentunya kita menyambut aspirasi retail yang semakin meningkat. Ini bagus sekali sih menurut saya. Karena daripada belajar yang lain, ini belajar investasi akan sangat membantu mengelola keuangan juga. Mungkin ada pertanyaan dari audiens Bu, aman nggak sih investasi di My BCA dan Welma ini Bu?
investasi apapun, misalnya investasi bisa taruh di deposito, bisa beri surat berharga, bisa juga di investasi dalam bentuk saham dan sebagainya. Namanya investasi. Setiap perkembangannya berbeda-beda sesuai dengan risk appetite kita. Nah, untuk teman-teman yang pemula, mari kita belajar sambil berinvestasi. Jadi kalau untuk aman ya jangan semuanya ditaruh di satu tempat. Tapi kita juga bisa belajar bagaimana di saham, di reksadana. Kalau surat berharga beda lagi sensitivitasnya terhadap pergerakan bunga. Oke, sangat insightful Bu Vera. Nah, mungkin Pak Yahya nih yang lebih berpengalaman lagi, ada nasihat investasi nggak sih Pak, yang biar anak-anak muda nih bisa financially freedom Pak? Mungkin ini kan di frame kita ada Ellen May nih yang terkenal juga. Mungkin kasih kesempatan dulu Pak Aldo, biar Ellen juga cerita tentang investasi. Nanti saya tambah kurangnya boleh saya lengkapi. Tapi harusnya kalau Ellen yang cerita udah lengkap semua tuh. Boleh, siap Miss Ellen. Kalau ada tanggapan bagaimana tips-tips untuk investasi? Iya, makasih Pak Yahya. Padahal saya udah siap loh mau denger nasihat-nasihat dari Pak Yahya. Selalu berharga nasihatnya. Di bandara pun saya kejar. Oke. Yang pasti teman-teman ketika berinvestasi kita jangan cuman fokus untuk jangka pendek aja, apalagi intraday trading. Kalau dalam berinvestasi belakangan ini, terutama investasi saham, saya menekankan untuk portfolio desain buat teman-teman pemula tuh dalam bentuk piramid. Jadi piramid itu di bawah yang memberikan fondasi paling besar pastinya itu harus perusahaan-perusahaan berfundamental bagus untuk long term investing. Jika mau jangka menengah untuk investasinya atau tradingnya agak lebih kecil dikit. Dan kalau misalkan mau coba-coba nih trading jangka pendek, swing trading atau day trading atau apapun itu makin kecil di atas. Nah, filosofinya sih sebenarnya semakin ke atas tuh semakin besar anginnya. Maka dari itu porsinya harus semakin kecil. Dan semakin ke bawah itu semakin kuat. Seperti kita ingat ada cerita anak-anak ada tiga rumah yang dibangun di atas batu karang yang kuat, terus di atas pasir, dan satu lagi di atas apa saya lupa. Pokoknya nggak ada fondasi yang kuat. Demikian juga dalam portfolio kita tuh paling bawah harus perusahaan yang berfundamental bagus. Nah, dimana kalau di sini bukan hanya di dalam frame ini saja, saya sering share bahwa ketika kita berinvestasi, frame piramid paling bawah ini mesti harus diisi dengan perusahaan big banks. Kalau di Indonesia, for big banks, dan pastinya BCA masuk jadi pilihan utama saya gitu. Kenapa? Karena ini bukan di depan Pak Yahya, Bu Vera, Pak Aldo saya bilang ini. Tapi BCA ini emang sahamnya gampang naik susah turun. Jadi ketika teman-teman beli ini termasuk yang resikonya paling rendah. Dan ketika teman-teman belajar dalam investasi saham yang sebenarnya harus intens belajar terus. Tapi jika ada beberapa orang yang tidak punya kemampuan baik secara waktu atau biaya atau fokus untuk belajar yang very konsisten, saya sarankan untuk di BBCA ini bisa membeli dengan cara dollar cost averaging atau nabung saham. Sehingga ketika sahamnya turun seperti kemarin di bulan Oktober, terutama di 1 November di bottomnya, itu turun, teman-teman bisa dapat lebih banyak dengan dollar cost averaging. Ini maksudnya beli secara konsisten, secara kontinu, misalkan setiap bulan sekali atau 3 bulan sekali, itu dengan nominal yang sama. Nah, dengan nominal yang sama, ketika saham ini turun, dia akan dapat lebih banyak. Nah, jadi teman-teman saat ini sih sebenarnya saya melihat valuasi untuk beberapa saham big banks dan salah satunya BCA kemarin udah sempat sangat-sangat premium sekali, tapi kita diberi kesempatan ada diskon sedikit, ini valuasinya bisa di standar deviasi plus 1, biasanya udah di standar deviasi plus 2, dimana kalau big banks di deviasi plus 1, ini terutama BCA, ini termasuk sudah murah. Nah, kalau ngarep BCA di bawah
rata-rata valuasinya atau di bawah standar deviasi -1 itu udah terjadi crash seperti tahun 2020 kemarin pandemi. Jadi kongres buat teman-teman yang kemarin sempat berinvestasi di BCA Maret 2020, saya nggak tahu, ini kebetulan komennya dimatikan karena koneksi, apakah ada yang berinvestasi dari Maret 2020 sampai sekarang tuh udah untungnya 100% tanpa kamu ngapa-ngapain. Dan kalau ada teman yang bilang, kemarin saya beli di 9.400 nih BCA, sekarang saya lagi dalam posisi nyangkut, misalkan bilang seperti itu, saya akan katakan nggak nyangkut. Kalau nyangkut itu saham kamu susah naiknya lagi, nggak usah tunggu lama, nanti sekitaran bulan Desember itu juga udah balik kok. Sehingga prinsipnya dalam investasi jangka panjang, terutama kalau Anda belum paham cara investasi saham, sebaiknya start dari fondasi yang paling bawah dulu. Untuk piramid yang bawah ini besarin saham-saham big banks, terutama BCA gitu. Nah, cara membelinya bisa dengan cara lump sum kalau memang udah tahu ilmunya, cara membaca valuasi kalau nggak bisa dengan dollar cost averaging, dan selalu start small pastinya. Itu aja sih. Kalau investasi di BCA nggak usah takut nyangkut. Terus iya, mungkin tipsnya kalau nggak punya modal bisa daftar jadi anak angkat Pak Yahya. Iya, silakan Pak Aldo. Jadi menurut Miss Ellen, walaupun nih harga saham BCA dari segi valuasi secara price to book value juga so-called premium, saya nggak mau bilang mahal, soalnya price is what you pay, tapi value is what you get. Jadi apakah masih worth it, Miss Ellen, untuk tetap koleksi Bank BBCA ini?